Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmina Salsabila dari Universitas Teknologi Digital. Saya dari kelas C25, Prodi D3 Akuntansi dengan NPM 10425.015. Di sini saya akan membawakan materi singkat tentang Marifatul Insan. Pasti sudah pada tahu kan ya, Marifatul Insan itu apa? Tapi saya akan membahas ulang. Apa itu Marifatul Insan? Marifatul Insan itu berasal dari dua kata, teman-teman. Yang pertama ma'rifah, yang berarti mengenal, mengetahui atau pengetahuan. Terus yang kedua al-insan, atau yang artinya manusia atau diri sendiri. Secara istilah, Marifatul Insan adalah proses mengenali atau memahami penciptaan, hakikat, potensi, serta peran manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ilmu pengetahuan yang tidak hanya teoritis, tetapi harus diamalkan untuk mencapai tujuan hidup yang sesuai dengan ketentuan ilahi. Mengapa penting, teman-teman, mengenali diri sendiri? Karena dari mengenali diri sendiri ini adalah kunci untuk bersikap adil, teman-teman, terhadap diri sendiri, sesama, dan terutama kepada penciptanya atau pencipta kita. Jadi ini itu adalah sikap kesadaran akan menuntun kita kepada pengakuan yang benar tentang hakikat hidup dan tugas kita di dunia itu seperti apa. Selanjutnya ada hakikat penciptaan manusia. Manusia adalah makhluk yang istimewa karena tersusun dari dua unsur utama, teman-teman. Unsur bumi yaitu jasad, unsur langit yaitu ruh. Oke, teman-teman, yang selanjutnya adalah asal mula penciptaan. Yang pertama, asal mula penciptaan unsur jasad. Teman-teman, manusia itu diciptakan melalui proses yang sangat menakjubkan. Dimulai dari saripati tanah atau tanah liat, kemudian dikembangkan melalui nutfah atau air mani laki-laki dan ovum perempuan yang bercampur. Terus yang kedua itu penyempurnaan atau unsur ruh. Setelah penciptaan fisik, Allah meniupkan ruh atau ciptaannya ke dalam jasad tersebut. Inilah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, teman-teman, dan menjadikannya makhluk yang dimuliakan atau mukarram. Yang ketiga adalah potensi dan keistimewaan manusia. Manusia diberi anugerah perangkat istimewa, teman-teman, yang menjadi kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Teman-teman, selanjutnya ada potensi dan keistimewaan manusia, di mana manusia ini diberi anugerah perangkat istimewa, teman-teman, yang menjadi kelebihan yang dibandingkan dengan makhluk lain. Itu manusia itu lebih istimewa yang sangat tinggi. Yang pertama adalah potensi, yang ke satu hati atau qalb, yang mana fungsi utama hati ini adalah pusat keimanan, teman-teman. Pusat keimanan, tekad, kemauan atau azam, dan pengambilan keputusan, teman-teman. Terus konsekuensi dari penggunaan hati yang baik ini tuh bagaimana? Membentuk keyakinan, kehendak, dan ketenangan jiwa atau nafsu mutmainnah. Yang kedua, potensi akal atau akal, di mana fungsi utamanya ini adalah alat untuk berpikir, menganalisis, memproses ilmu, pengetahuan, mencerna strategi.
Apa sih konsekuensi penggunaan dari akal ini? Mampu membedakan yang benar dan yang salah serta melakukan pengembangan dan inovasi. Terus yang ketiga, adanya potensi jasad. Nah, di mana fungsi utamanya ini adalah alat fisik untuk beramal, bertindak dan melaksanakan tugas kita sebagai manusia di dunia itu seperti apa. Terus konsekuensi penggunaan dari jasad ini gimana sih? Digunakannya untuk beramal soleh ya teman-teman, kebaikan sebagai wujud pertanggungjawaban kita sebagai manusia di dunia ini. Allah telah melengkapi atau menciptakan kita dengan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kita mampu bersyukur dan menjalankan tanggung jawab. Oke teman-teman, selanjutnya yang keempat, amanah dan tugas utama manusia. Teman-teman, manusia itu memikul amanah yang sangat besar loh, yang bahkan langit, bumi, dan gunung pun enggan gitu untuk memikulnya. Amanah ini dibagi dalam 2 tugas utama teman-teman. Yang pertama, amanah dalam beribadah. Tujuan hakiki penciptaan manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, teman-teman. Terus yang kedua adalah amanah al-khilafah atau menjadi pemimpin di muka bumi ini. Manusia itu diangkat sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini untuk mengelola, menjaga dan memakmurkan alam semesta, teman-teman. Sekaligus menjadi pelaksana hukum Allah di bumi. Yang kelima, ada sifat-sifat manusia tuh teman-teman. Dalam Al-Quran, istilah al-insan seringkali digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat yang memiliki 2 sisi, yaitu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna dan diberi pilihan mukhayyar. Sisi mulia teman-teman, jika beriman gitu ya, maka balasannya itu mukarram atau dimuliakan. Terus jika bertanggung jawab, maka hidupnya itu akan amanah dan jujur gitu. Terus yang ketiganya, dapat berpikir dan berilmu, teman-teman. Terus dari sisi lemahnya nih, jika kita lalai, balasan yang akan didapatnya itu adalah cenderung zalim dan bodoh, atau saat memikul amanah kita tidak amanah gitu terhadap satu hal yang diamanahkan itu, atau yang disebut dengan ingkar gitu ya teman-teman. Terus kita tuh bakalan sering lalai atau lengah terhadap sesuatu gitu ya. Terus yang ketiganya, lemah dan mampu digoda dalam hal apapun gitu ya. Kunci keselamatan teman-teman, manusia harus senantiasa melakukan tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa melalui ilmu, pelatihan, dan zikir agar ruh atau fitrah Islam mampu menekan hawa nafsu dan membentuk kepribadian yang mulia atau ibadah rahman, teman-teman. Ya teman-teman, segitu saja materi yang saya berikan. Di sini resume gitu ya dari pemaparan materi yang saya berikan. Jadi teman-teman, Marifatul Insan ini mengajarkan kita bahwa mengenali diri sendiri bukan hanya mengetahui nama, bentuk fisik kita, melainkan memahami komposisi kita gitu sebagai makhluk yang terdiri dari jasad, ruh, serta menyadari potensi besar atau akal, hati, dan jasad tadi yang harus kita gunakan untuk melaksanakan amanah besar, yaitu ibadah dan menjadi khalifah di muka bumi ini, teman-teman. Nah teman-teman,
Dengan mengenal hakikat diri kita yang lemah, kita akan menyadari kebutuhan mutlak kita akan petunjuk Allah. Dan ketika kita telah benar-benar mengenal kelemahan dan keagungan tugas kita di muka bumi itu, saat itulah kita akan benar-benar mengenal keagungan dan keesaan pencipta kita gitu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, segitu saja yang materi yang dapat saya sampaikan. Semoga membantu teman-teman dalam mengerti gitu Ma'rifatul Insan itu seperti apa, walaupun dalam bentuk singkat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran.